dilakukan sebelumnya. Persembahan Yesus adalah persembahan yang sempurna dan menghapus dosa umat manusia secara abadi. Sedangkan persembahan kurban hewan di masa lalu hanya bersifat sementara dan tidak dapat memberikan penebusan yang abadi. Bagaimana persembahan Yesus di Bait Allah mempengaruhi kehidupan orang percaya saat ini? Persembahan Yesus di Bait Allah mempengaruhi kehidupan orang percaya saat ini dengan membuka jalan bagi hubungan yang intim dengan Allah. Melalui persembahannya, Yesus memungkinkan orang percaya untuk menghampiri Allah dengan berani tanpa rasa takut atau belas kasihan. Persembahannya juga memberikan pengampunan dan kehidupan yang baru bagi orang percaya, serta mengubahnya secara rohani dan mengarahkan mereka ke hidup yang benar-benar mengikuti Yesus. Persembahan Yesus di Bait Allah merupakan peristiwa penting dalam agama Katolik yang memiliki dampak yang besar bagi kehidupan orang percaya. Melalui persembahannya, Yesus menjadi kurban yang sempurna yang menghapus dosa umat manusia dan membawa penebusan dosa abadi. Peristiwa ini juga menegaskan kebangkitan Yesus dan kemenangannya atas kematian. Sebagai perantara dan imam besar, Yesus membawa pembenaran dan pembaharuan dalam hubungan antara manusia dan Allah. Bagi orang percaya saat ini, persembahan Yesus membuka jalan bagi hubungan yang intim dengan Allah dan memberikan pengampunan, hidup baru, dan arah hidup yang benar. Dengan pengertian akan pentingnya persembahan Yesus di Bait Allah, mari kita mendekatkan diri kepadanya, mengikutinya, dan mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang layak di hadapan Allah. Demikianlah saudari-saudara pembahasan tentang Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Semoga membantu. Salam. Shalom, umat Allah yang terkasih, paroki. Shalom, umat Allah yang terkasih, paroki Hati Kudus. Ada berita bagus, Persekutuan Doa Karismatik Katolik dari paroki kita mau mengadakan seminar dengan tema It's My Life. Keren kan? Pasti bingung toh. Makanya supaya nggak bingung, nanti pada tanggal 27, 28 Februari dan 1 Maret, ikutilah seminar ini supaya lebih tahu apa itu sih It's My Life dan bagaimana my life ini bisa bertemu dengan Tuhan karena ada Roh Kudus di dalam It's My Life. Datang, jangan lupa, Tuhan memberkati. Shalom, umat Allah yang terkasih, paroki Hati Kudus. Ada berita bagus, Persekutuan Doa Karismatik Katolik dari paroki kita mau mengadakan seminar dengan tema It's My Life. Keren kan? Pasti bingung toh. Makanya supaya nggak bingung, nanti pada tanggal 27, 28 Februari dan 1 Maret, ikutilah seminar ini supaya lebih tahu apa itu sih It's My Life dan bagaimana my life ini bisa bertemu dengan Tuhan karena ada Roh Kudus di dalam It's My Life. Datang, jangan lupa, Tuhan memberkati.
Datang di Gereja Hati Kudus, selamat datang dalam perayaan Ekaristi hari ini, hari Minggu biasa kelima. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Pastor Laurentius Suwanto SCY. Selama perayaan Ekaristi ini, umat tidak diperkenankan menggunakan atau mengaktifkan alat komunikasi. Mohon orang tua untuk membimbing putra dan putrinya untuk tidak makan, minum, dan bermain gadget di dalam gereja, serta mengusahakan ketenangan selama perayaan Ekaristi berlangsung. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi segera dimulai. Marilah kita mempersiapkan hati dan budi dengan sikap hening agar dapat merayakan Ekaristi dengan layak dan pantas. Mari kita nyanyikan lagu pembuka. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Intensi misa untuk sore hari ini, mohon berkat kebahagiaan abadi bagi saudara kita Simon Masya dan Go Chai Wat. Kita diundang oleh Yesus untuk menjadi garam dan terang bagi dunia. Artinya kita semoga bermanfaat bagi orang lain. Garam dan terang itu bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk orang lain. Demikian pun dalam bacaan pertama hari ini, kita diingatkan bagaimana kita menjadi garam dan terang bagi orang lain, yakni dengan membantu mereka apa yang bisa kita berikan, bisa kita bantu kepada mereka, terutama yang membutuhkan. Maka marilah kita mohon berkat Tuhan, semoga kita dikuatkan dan diberanikan untuk keluar dari zona nyaman kita diri sendiri dan berguna bagi orang lain dengan perbuatan-perbuatan kita. Sehingga seperti dikatakan Yesus dalam Injil, semoga mereka melihat perbuatan baik dan memuji Allah, memuliakan Allah yang di surga. Marilah kita juga mohon rahmat pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kita, agar kita dijadikan pantas merayakan misteri penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian.
Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, peliharalah kami senantiasa sebagai keluarga-Mu dengan kasih sayang-Mu, karena hanya rahmat-Mu yang menjadi dasar harapan dan andalan kami. Maka jagailah kami selalu dalam perlindungan-Mu. Kami juga berdoa bagi saudara kami yang telah Kau panggil menghadap hadirat-Mu, semoga Kau berikan kebahagiaan kekal bagi Bapak Simon Masia dan Bu Chai Huat yang telah menghadap hadirat-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan Allah. Aku menghendaki supaya engkau membagi-bagikan makananmu kepada orang yang lapar, dan menerima dalam rumahmu orang-orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang yang kekurangan pakaian, haruslah engkau memberi dia pakaian, dan jangan menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Jika kamu berbuat demikian, maka cahayamu akan terang benderang laksana fajar, dan luka-lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran akan menjadi barisan di depanmu, dan kemuliaan Tuhan menjadi pengiringmu. Pada waktu itulah, engkau akan memanggil Tuhan, dan Ia akan menjawab. Engkau akan minta tolong, dan Ia akan berkata, "Ini Aku." Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk penindasan pada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan berubah menjadi seperti terang pada siang hari. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bagi orang benar Tuhan bercahaya, laksana lampu di dalam gulita. Bagi orang benar Tuhan bercahaya, laksana lampu di dalam gulita. Bagi orang benar Tuhan bercahaya laksana lampu di dalam gelap. Ia pengasih dan penyayang, serta berlaku adil. Orang baik menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Ia melakukan segala urusan dengan semestinya. Bagi orang benar Tuhan bercahaya, laksana lampu di dalam gulita. Orang jujur tidak pernah goyah, ia akan dikenang selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar buruk, hatinya
kepercayaan kepada Tuhan. Bagi orang benar Tuhan bercahaya, laksanalah di dalam gulita. Hatinya teguh, ia tidak takut. Ia murah hati, orang miskin diberinya derma. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Bagi orang benar Tuhan bercahaya, laksanalah di dalam gulita. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, ketika aku datang kepadamu, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apapun di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku pun datang kepadamu dalam kelemahan, dengan sangat takut dan gentar. Baik ajaran maupun pemberitaanku, tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya imanmu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah terang dunia. Siapa saja yang mengikuti aku, ia akan mempunyai terang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang. Kamu adalah terang cahaya dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah tempayan, melainkan di atas kaki pelita, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu.
Demikianlah hendaknya cahayamu bersinar di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dikisahkan ada seorang direktur perempuan yang baru di sebuah perusahaan. Lalu dia mencoba untuk menyapa setiap orang yang ada di bawah wewenangnya. Mulai dari yang paling mungkin dianggap paling bawah sampai semua. Setiap hari pagi dan petang dia menyapa sambil tersenyum. Pada mulanya orang mengira, oh ini baru awal. Jadi seperti apa namanya ya, orang bilang plastik, artinya tidak sungguh-sungguh, tidak tulus. Tetapi ternyata itu dibuatnya terus-menerus dengan sungguh-sungguh ketulusan hati. Lalu suatu ketika dia masuk ke ruang penyimpanan barang yang cukup dingin. Dia masuk menutup pintu dan dia lupa mengambil kunci yang ada di luar dan pintunya mengunci otomatis sehingga dia tidak bisa keluar. Dia ketok-ketok pintu, tidak ada yang mendengar. Karena dingin, dia merasa semakin dingin di dalam ruangan yang itu. Lalu sampai hampir 3 jam, baru dia mendengar ada suara langkah kaki yang mendekat. Kemudian ternyata pintu dibuka dari luar dan ada satpam yang masuk membawa baterai melihat, oh ada ibu direktur di dalam yang sudah kedinginan. Lalu ibu itu karena kedinginan dirawat di rumah sakit dan setelah 1 minggu pulih, dia masuk kerja lagi seperti biasa. Lalu dia panggil satpam yang waktu itu menemui dia. Dia mengatakan, bukankah satpam kamu harus tugasnya di luar? Kenapa waktu itu ada di dalam? Lalu satpamnya sudah ketakutan, mungkin mau dimarah. Tetapi satpam itu mengatakan, Ibu, saya sudah 20 tahun bekerja di sini. Tetapi baru sekali ini saya bertemu dengan direktur. Kamulah satu-satunya orang yang selalu tersenyum kepada saya dan menanyakan keadaan saya, keluarga saya, bahkan kamu yang ingat tanggal lahir saya. Maka setiap hari saya selalu merindukan untuk bertemu dengan ibu, pagi dan petang. Nah, waktu itu petang karena saya tidak melihat ibu, lalu saya curiga ada apa-apa. Maka saya keliling, bahkan dia masuk meninggalkan pos jaganya. Dan saat itulah dia menemukan ibu direktur yang terkunci di dalam ruangan dingin itu. Saudari dan saudara terkasih, adik-adik yang dikasih Tuhan. Direktur ini hanya dengan senyumnya, dengan perhatiannya yang tulus, menyapa setiap orang yang ada di perusahaannya. Dan itu bagi satpam sudah menjadi suatu kekuatan. Kita bisa mengatakan dalam istilah Injil yang kita dengar hari ini itu menjadi garam dan cahaya bagi orang lain. Maka tidak perlu perbuatan besar untuk menjadi garam dan terang bagi dunia. Tetapi seperti yang dibuat oleh ibu itu, direktur itu, memberikan warna bagi kehidupan orang lain, berguna bagi orang lain. Dan itulah cara kita bisa memenuhi undangan Yesus untuk menjadi terang dan garam bagi dunia. Yesus sendiri di dalam Injil Yohanes 8 mengatakan, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku tidak berjalan di dalam kegelapan, tetapi dia mempunyai hidup yang kekal. Dan terang itu diberikan kepada kita. Terang itu diharapkan oleh Yesus untuk bercahaya bersinar. Maka seperti kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi.
Kita orang-orang Kristen, orang Katolik, kita adalah cahaya dunia. Maka tidak mungkin disembunyikan. Kecuali kalau cahaya kita itu ditempatkan di bawah tempayan seperti dalam Injil yang kita dengar hari ini, maka orang tidak akan melihat. Tetapi itu bukan panggilan kita sebagai orang Kristen. Maka Bapak Ibu, saudari-saudara yang terkasih, adik-adik yang dikasihi Tuhan, marilah kita melihat dalam hidup kita dengan 3 pertanyaan yang saya coba ajukan untuk refleksi kita masing-masing. Yang pertama dalam hidup saya, siapakah orang yang menjadi garam dan cahaya atau pelita bagi hidup saya? Sampai saat ini saya sudah berapa tahun, mungkin belasan tahun umurnya, ada yang mungkin sudah usur. Tetapi kita ingat siapa yang pernah berperan menjadi garam dan terang di dalam hidup saya. Kita renungkan itu, kemudian kita syukuri. Syukur kepada Tuhan atas kasih-Nya melalui mereka semua. Lalu pertanyaan yang kedua, kalau tadi siapa yang menjadi garam dan terang bagi kita, sekarang pertanyaan berikutnya giliran kita. Kapan saya menjadi terang dan garam bagi orang lain? Bagi siapa? Kita ingat, oh saya pernah menjadi seperti garam, menjadi seperti terang bagi orang itu. Kita renungkan, tetapi kita nggak usah mengingat itu untuk kemudian minta diucapkan terima kasih, minta diapresiasi atau apapun. Kita hanya bersyukur kepada Tuhan untuk menjadi terang dan garam bagi orang lain. Saya bekerja di Rumah Sakit Caritas. Banyak orang yang bertemu saya menanyakan, Romo ingat saya? Jelas enggak lah. Yang pertama karena setiap hari yang saya kunjungi banyak. Yang kedua karena sudah umur, ingatan menurun. Makanya juga enggak ingat, pasti enggak ingat. Banyak yang enggak ingatnya. Dan yang ketiga, memang enggak perlu diingat-ingat. Karena itu memang tugas saya untuk melayani mereka, mengunjungi, menguatkan mereka. Sesudah mereka pulang, sehat, ya sudah. Saya tidak mengingat-ingat lagi. Maka banyak orang yang bertanya, Romo ingat saya pernah dirawat. Oh iya, kapan ya, namanya siapa, di kamar mana? Saya tidak ingat. Pertanyaan kedua itu tadi, kapan dan bagi siapa saya pernah menjadi garam dan terang bagi mereka? Kita syukuri bahwa kita menjadi perpanjangan kasih Tuhan melalui peranan kita itu. Lalu pertanyaan yang ketiga, di mana ada situasi saya dipanggil untuk menjadi garam dan terang dalam hidup ini. Dalam keluarga kita masing-masing, dalam komunitas kita, atau di dalam masyarakat. Mungkin ada situasi yang mengundang kita untuk berperan menjadi garam dan terang, tetapi kadang-kadang kita tidak berani masuk, tidak berani melangkah. Kita lebih enak dalam situasi kita yang nyaman. Yang penting saya sudah makan 3 kali sehari, apa yang saya butuhkan sudah cukup. Saya tidak akan mengganggu kamu dan saya juga tidak mau diganggu. Kadang-kadang banyak orang yang demikian. Tetapi panggilan kita adalah untuk berani melangkah keluar dan menjadi garam dan terang bagi orang lain. Maka kita renungkan kapan dan di mana saya dipanggil untuk menjadi terang dan garam bagi orang lain. Supaya hidup saya berguna bagi orang lain seperti Nabi Yesaya tadi dalam bacaan yang pertama. Aku menghendaki supaya kamu membagi-bagi makananmu kepada orang yang lapar dan menerima dalam rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan seterusnya tadi. Maka kehidupan kita yang berguna bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi sungguh berguna bagi orang lain. Itulah cara kita menjadi garam dan terang bagi masyarakat. Semoga kita diberi keberanian untuk semakin menjadi garam dan terang bagi masyarakat kita, bagi orang lain di sekitar kita. Mungkin di dalam keluarga kita masing-masing membutuhkan peranan kita sebagai bapak atau sebagai ibu atau sebagai anak untuk menjadi terang dan garam bagi keluarga kita, bagi komunitas kita.
mungkin juga di dalam masyarakat kita, di dalam lingkungan kita, dalam kering kita. Kita diundang, apakah kita berani melangkah, apakah kita berani berperan untuk menjadi garam dan terang bagi mereka. Atau kita akan bersembunyi saja, yang penting saya sudah nyaman, apa yang saya butuhkan sudah ada, dan seterusnya. Tetapi kita dipanggil oleh Yesus hari ini, supaya kita menjadi terang dan garam bagi masyarakat. Hendaklah cahayamu bersinar di depan orang, bukan disembunyikan. Hendaklah cahayamu bersinar di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Dan tujuannya bukan untuk saya supaya diberi ucapan terima kasih, atau diberi hadiah apa, tetapi supaya memuliakan Bapamu yang di surga. Inilah kebahagiaan kita kalau orang memuliakan Bapa di surga, karena kita dipanggil untuk menjadi pengantara kasih Allah, menjadi garam dan terang bagi mereka. Tuhan memberkati. Marilah kita menanggapi pewartaan sabda Tuhan, kita doakan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita adalah garam dan terang dunia. Maka marilah kita panjatkan doa-doa kita kepada Bapa, agar kita selalu hidup oleh sabdanya sebagai garam dan terang bagi dunia. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi para pewarta Injil, para uskup, imam, guru agama, dan katekis, Bapa, sadarkanlah para pewarta Injil bahwa Roh-Mu lah yang berkarya dan menyapa hati orang-orang yang mencari kebenaran. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi mereka yang dengan pengorbanan mencurahkan tenaganya guna membantu rakyat di negeri asing. Bapa, dampingilah mereka yang dengan sukarela demi kemanusiaan membantu rakyat di negara asing. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi para petugas kesehatan, Bapa, berkatilah karya cinta kasih para petugas kesehatan untuk meringankan beban penderitaan mereka yang sakit. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi kita sendiri di sini, Bapa, perkenankanlah kami menghampakan diri dengan mau memahami serta ikut serta menghayati suka duka sesama kami. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Allah Bapa Maha Pengasih, barang siapa berseru kepadamu, takkan dikecewakan. Kuatkanlah usaha dan kesetiaan kami, dan berilah kami berkat-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.
Marilah kita berdoa supaya persembahan kita ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Tuhan Allah kami, Engkau telah menciptakan roti dan anggur ini untuk menjadi makanan yang menguatkan kami. Semoga daya ilahi-Mu mengubah persembahan ini menjadi sakramen kehidupan kekal bagi kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab dengan kelahirannya, Dia membaharui manusia lama. Dengan penderitaannya, Dia menghapus dosa kami. Dengan bangkit dari antara orang mati, Dia membuka jalan menuju hidup kekal. Dan dengan naik ke hadirat-Mu Bapa, Dia membuka palang-palang pintu surga. Sebab itu bersama rombongan malaikat dan para kudus, kami menyanyikan nada pujian bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku
darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka marilah kita berdoa.
Ya Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Maka janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Lihatlah Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Yesus Kristus melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Yesus
Mari kita doakan doa tahun Ardas keempat, tahun devosional. Allah Bapa pencipta semesta alam, Engkaulah Tuhan Maha Tinggi dan Maha Kasih. Keagungan-Mu pantas kami puji dan kami muliakan sepanjang masa. Sejak awal sejarah kehidupan, kami ciptaan-Mu senantiasa rindu mengenal Engkau, hidup dekat dengan-Mu, dan berharap penuh pada kasih karunia-Mu. Hanya di dalam Engkau kami hidup, bertumbuh, dan memperoleh jaminan keselamatan. Kami bersyukur atas teladan iman para leluhur kami, para utusan-Mu dan orang-orang saleh yang telah mewariskan kekayaan rohani yang mendalam. Melalui hidup mereka, kami diajar untuk membangun kedekatan dengan-Mu dan meluhurkan nama-Mu dengan setia. Dalam keselarasan tutur kata dan tindakan, mereka berusaha hidup seturut kehendak-Mu, serta menemukan jalan untuk memuliakan Dikau dan menghormati para kudus-Mu. Kami mengagumi Yesus Kristus Putra-Mu, Santa Maria Bundanya, Santo Yosef mempelai Maria, para malaikat utusan-Mu, serta para kudus yang tak terbilang banyaknya. Mereka mewariskan iman yang hidup dan menginspirasi kami untuk semakin terpikat kepadamu. Mereka adalah guru iman bagi kami. Semoga kami dimampukan untuk meneladani kesalehan mereka dan memberi hormat yang pantas, serta memperoleh kekuatan dari doa-doa mereka yang sungguh kami perlukan. Tuhan Bapa kami, utuslah senantiasa Roh Kudus-Mu untuk membimbing langkah hidup kami, agar kami tidak tersesat oleh tawaran dunia dan ajaran yang menyimpang dari kehendak-Mu. Mampukanlah kami bertindak bijaksana dan rendah hati, sehingga kami sungguh menjadi garam dan terang bagi sesama. Semoga melalui hidup devosional, iman kami diteguhkan dan semakin berkobar untuk berbuat kasih dan kebaikan bagi banyak orang, sehingga kami hidup semakin saleh dan setia menghayati panggilan kami masing-masing dengan penuh tanggung jawab. Demikianlah doa kami bersama para kudus-Mu dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Para kudus Allah, doakanlah kami. Ya Allah, Engkau menghendaki agar kami makan dari roti yang satu dan minum dari piala yang sama. Semoga kami yang telah dipersatukan oleh Kristus dapat dengan sukacita menghasilkan buah bagi keselamatan dunia dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Warta Gereja 8 Februari 2026. 1. Pendaftaran lektor dan lektris. Dibuka pendaftaran lektor dan lektris. Syarat dan pendaftaran dapat menghubungi Saudari Clara Revania atau Ibu Atin. 2. Pendaftaran pemazmur. Dibuka pendaftaran untuk pemazmur. Syarat dan pendaftaran silakan menghubungi Saudara Ikang atau Saudari Olin. 3. Pendaftaran organis. Dibuka pendaftaran untuk organis. Pendaftaran silakan menghubungi Saudara Yosef Fernando. 4. Panitia Imlek Paroki Hati Kudus, dalam semangat keluarga, harmoni, dan kasih,
Panitia Imlek Paroki Hati Kudus mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk ambil bagian dalam donasi kasih demi terselenggaranya rangkaian perayaan Imlek 2026. Donasi dapat ditransfer ke rekening atas nama Paroki Hati Kudus dengan akhiran nominal 88. Contoh 1.088. Berita transfer donasi Imlek. Mohon kirimkan bukti transfer kepada Panitia Imlek, kontak person Ibu Santi Chandra atau Huang Xiufang. 5. Pengumuman perkawinan. Pengumuman pertama. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Saudara Mikael Randy Subastian, Paroki Kumetiran Jogja, dengan Saudari Isabella Jovita Idelia, Paroki Hati Kudus, pada hari Sabtu 28 Februari 2026 di Kapel Our Lady of Akita, Pik 2. Bagi saudara-saudari yang mengetahui adanya halangan rencana perkawinan ini dari para calon mempelai, harap menghubungi pastor paroki. 6. Sekolah Minggu Paroki Hati Kudus. Sekolah Minggu Paroki Hati Kudus mengajak anak-anak TK dan SD serta orang tua untuk mengikuti misa Imlek di gereja pada 17 Februari 2026 pukul 8. Dress code baju congsam atau warna merah. Mohon partisipasi dan dukungan orang tua. 7. OMK Hati Kudus. Dalam rangka Hari Kasih Sayang, OMK Hati Kudus akan mengadakan penggalangan dana dengan menjual beberapa produk pada tanggal 14 dan 15 Februari 2026 yang bertempat di halaman susteran setelah selesai perayaan Ekaristi. Seluruh hasil penjualan akan dialokasikan untuk panti asuhan atau panti jompo sebagai bentuk kepedulian dan aksi kasih kepada sesama. 8. Laporan kolekte Minggu 1 Februari 2026. Kolekte pertama sejumlah Rp29.169.168. Kolekte khusus pastoral KWI sejumlah Rp16.864.000. Terima kasih atas persembahan dan kemurahan hati umat. Demikianlah warta gereja minggu ini. Sebelum meninggalkan gereja, diharapkan umat tidak meninggalkan sampah, tisu, masker, dan lain-lain di dalam dan di luar gereja. Terima kasih, Tuhan memberkati. Marilah kita mohon berkat Tuhan supaya kita diberkatinya dan hidup kita berarti karena berguna bagi orang lain. Tetapi kalau hidup kita tidak bermanfaat bagi orang lain, juga hidup kita sendiri tidak berarti. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudari sekalian, dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Pulanglah, kita diutus.